Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi nggak ketinggalan video berikutnya. Salah satu brand yang cukup ikonik di tahun 90-an yang elemen komunikasinya masih diingat sampai sekarang menurut gue adalah Nutrisari. Alasannya karena beberapa hal. Pertama, Nutrisari adalah pengingat di kasta mana kita berada. Nutrisari sachet berarti rakyat jelata. Nutrisari toples yang selalu tersedia di atas meja, fix kalian kaya raya. Kedua, dialog. Masa jeruk minum jeruk? Jeruk kok minum jeruk? Yang di dalam iklannya digunakan untuk mengkomunikasikan bahwa Nutrisari secara kandungan sama dengan jeruk asli, pada akhirnya malah jadi sebuah ekspresi untuk buat yang ngerti aja deh. Ketiga, yang paling terkenal adalah sebuah visual yang membawa kekecewaan pada anak-anak 90-an bahwa ternyata toples Nutrisari nggak bisa dibelah seperti yang terlihat pada iklannya. Ada yang pernah minta bapak atau ibunya ngebelah toples Nutrisari? Nah, coba komen di bawah. Namun terlepas dari penggambarannya yang mungkin bikin misleading pada sebagian konsumen, patut diakui kalau toples Nutrisari yang dibelah ini adalah salah satu visual yang bukan cuma ikonik, namun juga berhasil mengkomunikasikan brand Nutrisari yang memorable hingga saat ini. Dan ini adalah topik bahasan kita di video kali ini. Kita akan sedikit flashback dan melihat apa yang disebut sebagai visual identity dari beberapa brand yang terlihat pada campaign komunikasi mereka. Mari kita mulai. Kalau ngomongin campaign komunikasi sebuah brand, biasanya apa yang diingat oleh audiens dari sebuah iklan? Story-nya, ada naga tiba-tiba keluar dari laut, lalu adegan ditutup dengan minum sirup. Tagline brandnya, Ketombe. Hah? Siapa takut? atau Baygon, jaminan mutu. atau Kopiku, gantinya ngopi. jinglenya, Dari Sabang sampai Merauke. atau malah selebriti, artis, dan brand ambassador yang membintangi iklan tersebut. Semua elemen-elemen komunikasi tadi mulai dari story, dialog, tagline, jingle, hingga penggunaan endorser dilakukan agar audiens mengingat pesan komunikasi yang ingin disampaikan oleh iklan-iklan tersebut. Nah, menariknya adalah komunikasi-komunikasi yang bersifat verbal, terlepas apapun bentuk kreatifnya seperti tagline, jingle, dan dialog adalah elemen yang paling diingat oleh penonton. Benar gak? Sanksinya mana? Shopee COD, Shopee COD. Padahal selain dari elemen komunikasi yang bersifat verbal, di dalam iklan juga banyak banget terselip komunikasi-komunikasi nonverbal yang juga berperan besar dalam campaign sebuah brand. Contohnya, penggunaan warna, elemen grafis, tone and manner, hingga gesture adegan di dalam iklan. Elemen komunikasi nonverbal ini biasanya memang kalah pamor dengan elemen-elemen komunikasi verbal yang biasanya memang lebih mudah diingat. Seringkali elemen ini hanya dianggap sebagai dalam tanda kutip kosmetik dan gimmick yang biasanya terlupakan. Padahal semua elemen yang ada dalam iklan bekerja bersama-sama untuk satu tujuan, yaitu komunikasi. Sekarang mari kita lihat contoh beberapa komunikasi nonverbal sekaligus visual identity dari beberapa iklan. Yang pertama tentu aja visual toples Nutrisari yang dibelah dan mengeluarkan sari jeruk. Visual ini ingin mengkomunikasikan kalau Nutrisari sama dengan jeruk asli, baik dari segi rasa dan juga kandungan nutrisinya. Menurut gue, teknik menggabungkan dua karakteristik fisik antara buah jeruk dan kemasan Nutrisari menjadi satu objek adalah cara yang jenius untuk mengkomunikasikan kelebihan produk. Dan jangan lupakan juga unsur surprise di adegan yang hanya berdurasi 4 detik ini, di mana yang tadinya diperlihatkan sebuah kemasan Nutrisari, ternyata toples tersebut bisa dibelah layaknya jeruk asli. Kenapa visual dari iklan Nutrisari bisa begitu memorable hingga saat ini? Well, selain dari eksekusinya yang simple namun sangat tepat untuk mengkomunikasikan benefit produk, visual ini juga secara konsisten hadir di setiap campaign komunikasi yang dilakukan oleh Nutrisari.
Penggunaan Joshua sebagai endorser, dialog jeruk kok minum jeruk, lalu karakter jeruk yang dijadikan maskot, serta visual toples nutrisari yang dibelah bak sebuah jeruk adalah elemen mandatori yang wajib ada di setiap campaign komunikasi yang dilakukan oleh Nutrisari. Sekarang mari kita lihat contoh visual identity beberapa brand yang berfungsi untuk mengeliminasi kompetitor dan meyakinkan audiens untuk memakai produk tersebut aja. Pertama, dari brand obat nyamuk bakar 3 roda. Background story singkatnya adalah pasar obat nyamuk bakar dikuasai oleh market leader yaitu Baygon. Sebagai kompetitor, selain mengkomunikasikan kelebihan 3 roda yang tidak dipunyai oleh Baygon, perlu juga sebuah visual identity yang secara tersirat mengajak audiens untuk berpindah dari merek sebelah ke merek 3 roda. Akhirnya terciptalah gesture sebuah tangan yang menepis obat nyamuk bakar lain lalu menggantinya dengan 3 roda. Ada yang ngeh nggak dengan bahasa visual ini? Ingat nggak? Gue yakin enggak. Karena komunikasi verbal berupa tagline "Nyamuk sini cuma takut 3 roda" pasti akan jauh lebih diingat. Oke, satu lagi ya, masih dalam study case soal kompetisi antar brand. Ada yang ingat brand motor namanya Jialing? Sebagai pendatang baru yang ingin melakukan diferensiasi produk, Jialing yang berarti bangau hadir dan dalam tanda kutip menantang kategori motor bebek. Nah, premis bangau lebih baik dari bebek ini merupakan komunikasi utama yang ingin disampaikan oleh Jialing. Dan ini terlihat dari beberapa komunikasi verbal dan nonverbal. Yuk kita lihat contoh-contohnya. Di awal adegan, almarhum Basuki yang menyampaikan dialog sambil memegang bebek beneran. Lalu Sidul yang menimpalinya dengan dialog musim bebek udah lewat, sekarang zamannya bango. Dan dialog makanya buat apa beli bebek? Beli bangal. Ini komunikasi secara verbal ya. Untuk komunikasi nonverbal berupa visual gesture antara lain adegan Basuki yang membuang bebek di tangannya, serta di adegan pamungkas terlihat Basuki yang mengendarai motor Jialing terlihat menendang bebek-bebek yang ada di depannya. Selain dari dialog dan visual gesture yang menarik, iklan Jialing juga sangat kreatif dalam menggunakan objek bebek dan bangau sebagai hook dalam komunikasi brand mereka. Oke, nextnya dari campaign yang pernah gue kerjain alias portfolio gue deh. Salah satunya yaitu Siladek ME, produk obat batuk dari brand Konimek. Komunikasi dari Siladek ME ini adalah meredakan batuk dengan cara menghancurkan dan mengeluarkan dahak di tenggorokan. Nah, untuk mengkomunikasikan kelebihan dan cara kerja tersebut, Siladek ME mempunyai visual identity yang sudah menjadi mandatori di setiap iklannya, yaitu visual seseorang yang memegang selang dari botol Siladek ME lalu menyemprot dan menghancurkan dahak yang ada di tenggorokan lalu mengeluarkannya dengan mudah. Visual ini ingin menunjukkan bahwa Siladek ME bekerja aktif untuk meredakan batuk Anda. Yang gue salut, Konimek dan Siladek ME masih konsisten menggunakan visual identity yang sama selama 15 tahun. Gue ngerjain campaign ini di tahun 2008 dan di iklannya yang keluar di tahun ini pun masih menggunakan visual identity yang sama. Keren. Di dalam sebuah brand building, konsistensi adalah kunci. Oke, satu contoh lagi deh dari brand Unilever yang terkenal dengan komunikasi produknya yang menarik dan ikonik. Pertama dari brand sabun cuci piring Sunlight. Kebetulan gue juga pernah handle brand ini sekitar tahun 2005-an lah. Sunlight punya visual identity yang menurut gue menarik banget. Namun bukan cuma itu. Visual ini juga menjadi mandatori yang mengkomunikasikan kelebihan dari sabun pencuci piring Sunlight. Kalau ngomongin produk sabun pencuci piring, apa sih output yang diinginkan oleh konsumen terkait produk tersebut? Tentu aja piring yang bersih dong, bener nggak? Well, iya dan tidak. Lebih tepatnya bukan cuman bersih, tapi kesat. Nah ini dia. Karena biasanya problem yang terjadi adalah piring yang kelihatannya bersih, padahal pas disentuh masih banyak noda lemak yang tertinggal. Nah, sabun cuci piring Sunlight yang bukan cuma membersihkan peralatan masak, namun juga mengangkat lemak, perlu sebuah visual identity yang bisa menyampaikan kelebihan tersebut. Akhirnya terciptalah gesture
jari yang selalu menyentuh piring dengan sound effect kesat di setiap akhir iklan untuk mengkomunikasikan bahwa sabun cuci piring Sunlight bukan hanya membersihkan, namun juga mengangkat noda lemak pada perabotan masak dan makanan. Dan coba lihat juga gesture jarinya yang membentuk check mark, sebuah komunikasi yang subtle bahwa ini adalah sebuah produk dan pilihan yang tepat. Nice. Nah, itu dia kira-kira bahasan mengenai visual identity dalam sebuah iklan. Gimana menurut kalian tentang video ini? Menarik nggak? Coba tulis feedback kalian di kolom komentar. Oh iya, kalian inget gak visual identity apa lagi yang ada di dalam iklan dan visual tersebut ingin mengkomunikasikan apa? Ayo coba, ada yang inget? Tulis di bawah. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Belang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.